5 waktu yang kita lakukan. Demikian juga pada setiap rakaat di 5 waktu tersebut merupakan satu rukun yang wajib kita baca, itu adalah suratul Fatihah. Kita wajib membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat sholat yang kita lakukan. Nah, di penghujung suratul Fatihah, kalau kita lihat, kita berdoa kepada Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya, jalan yang lurus itu adalah al-Islam, jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat, jalan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka suatu saat Rasulullah SAW menggaris satu garis lurus di tanah dengan ranting pohon. Kemudian beliau menyatakan, ini adalah seumpama siratal mustaqim. Barang siapa barang siapa yang berjalan di atasnya, dia akan selamat menuju ridha Allah, berakhir di surga Allah. Kemudian Rasulullah SAW menggaris cabang-cabang jalan yang sangat banyak. Adapun ini adalah jalan-jalan syaitan yang di setiap persimpangan jalannya ada penyeru untuk menyuruh kalian supaya masuk ke dalam neraka al-jahim. Nah, kemudian kelanjutan daripada Al-Fatihah, selain kita berdoa kepada Allah ditunjuki kepada siratal mustaqim, maka kita juga berlindung kepada Allah daripada dua jalan. Apa dua jalan itu? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang telah dilewati oleh al-maghdub, orang yang engkau murkai. Orang yang dimurkai oleh Allah ini adalah al-Yahud, kata para ulama dalam tafsirnya, yaitu umat Yahudi. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Umat Yahudi di zaman dulu, mereka menunggu Nabi terakhir yang mereka sangka adalah keturunan daripada Ishaq bin Yaqub. Dan dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan ciri-ciri khas kota Madinah, sehingga Yahudi dulu berkumpul di kota Madinah. Ternyata kemudian ketika muncul Nabi akhir zaman, bukanlah keturunan daripada Ishaq, tapi keturunan daripada Nabi Ismail. Maka mereka menyimpan dendam, mereka tidak terima. Dan demikianlah sifat Yahudi, sering membangkang kepada Allah. Di zaman Nabi Musa, umat Yahudi diperintahkan untuk masuk ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau berjihad. Masuklah wahai Musa, engkau dan Tuhan engkau berjihadlah, kami di sini duduk-duduk saja. Maka mereka diharamkan atas mereka kampung halaman mereka di Palestina, dan mereka dicerai-beraikan sampai hari kiamat, tidak mempunyai tanah, sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di dalam surah Al-Baqarah, ketika ada seseorang meninggal tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya menyembelih apa? Dalam surah Al-Baqarah itu sapi, ya kan? Maka mereka bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Dijelaskan lagi oleh Nabi Musa, sapi yang seperti ini. Mereka nanya lagi, warnanya bagaimana? Dijelaskan lagi, warnanya kuning dan senang dipandang mata. Mereka bertanya lagi, yang kayak gimana lagi? Yang tidak pernah digunakan untuk membajak dan lain. Ditanya terus sampai sangat sulit. Karakteristik Yahudi membangkang dan banyak bertanya. Maka kemudian disembelih, setelah lama baru kemudian ekornya disentuhkan ke mayit, dibetulkan dan hidup. Ternyata dia dibunuh keponakannya yang menginginkan warisan secara batil, secara cepat. Saat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kepada Yahudi bahwa Yahudi hari ibadah rayanya dalam sepekan adalah hari Sabtu. Dan itu tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kemudian mereka akal-akali.
Harusnya mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Di zaman dulu sebagian mereka itu nelayan, maka mereka akali pasang pancing dan perangkap ikannya hari Jumat dan cek ngambil ikannya hari Ahad. Demikianlah sifat Yahudi. Mereka juga membunuh para nabi dan lain semacamnya. Karena itulah Allah Ta'ala menyebutkan mereka al-maghdubi alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah. Maka kita tidak boleh mengikuti jalan kaum yang telah dimurkai oleh Allah. Karakteristik Yahudi yang lain adalah mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Umat Yahudi itu tahu Islam ini adalah dari mana yang benar. Umat Yahudi itu tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Adapun yang berikutnya adalah waladhdallin, dan tidak juga umat terdahulu yang kau sesatkan wahai Allah. Siapakah al-dhallin? Kata para ulama dalam tafsirnya sepakat itu adalah an-nasara, itu adalah umat Nasrani. Ya, karakteristik mereka adalah mereka jahil, tapi kemudian mereka rajin ibadah kepada Allah dengan perasaan dan anggapan, dengan intuisi. Maka kemudian karakteristik Nasrani ini adalah banyak melakukan inovasi dalam agama. Maka semua ajaran dalam perjanjian lama diubah, dilakukan inovasi, ya, terutama lewat justifikasi konon seorang rasul yang diutus di Bani Israel yang jauh setelah Nabi Isa yang bernama Saulus. Maka Saulus menyatakan, aku tidaklah diutus untuk menggenapi perjanjian lama, tapi untuk mengubahnya. Babi awalnya diharamkan menjadi halal. Innovation dalam agama, inovasi. Kemudian banyak hal yang lainnya diubah. Sunat awalnya wajib atas laki-laki menjadi tidak wajib. Minuman anggur yang memabukkan awalnya diharamkan menjadi tidak diharamkan. Mereka banyak melakukan inovasi yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-bid'ah. Bahasa Inggrisnya inovasi, tapi bahasa Arabnya adalah al-bid'ah. Maka kita untuk meniti siratal mustaqim, kita wajib berlepas diri terhadap al-maghdub. Kemudian yang kedua tadi ad-dallin. Seseorang tidaklah berada di atas siratal mustaqim sampai dia berlepas diri dan menjauhi daripada al-maghdubi alaihim waladdallin. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW datang kepada umat manusia, beliau membawa Al-Quran dan As-Sunnah dengan perangkat ajaran yang lengkap komplit, dari sejak bangun tidur lagi, bahkan adab ke toilet, bahkan adab berhubungan dengan suami dan istri, adab makan, tidak ada celah kecuali ada semua ajaran. Maka cukup dengan mempelajari, mengimani dan mengamalkan, sudah lengkap sebagai satu pandangan dan jalan hidup bagi seorang muslim. Sudah cukup, tanpa perlu umat Islam itu mengikuti kebiasaan, tata cara ibadah, perayaan atau kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Maka para ulama menyatakan bahwa keimanan, keislaman seorang muslim tidaklah sempurna sampai dia berlepas diri daripada dua hal. Yang pertama adalah al-masail al-jahiliyah, kebiasaan adat istiadat nenek moyang. Wa yaqinahum aminu bima anzalallah, lalu ketika dikatakan berimanlah dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, mereka menyatakan kami mengikuti nenek moyang. Jadi kalau budaya tradisi dari nenek moyang itu dilihat tidak sesuai dengan Islam, maka ditinggalkan dan tidak boleh diadopsi serta dilestarikan.
Kalau sesuai, maka yang demikian dalam hal dunia masih ditoleransi dan diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya tadi adalah jalan al-maghdubi alaihim walad dhalin. Tradisi nenek moyang yang menyimpang, kemudian jalan kebiasaan Yahudi dan Nasrani, sehingga seseorang dikatakan Muslim mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, yaitu tradisi nenek moyang, jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, maka kalau kita lihat Rasulullah SAW itu banyak dalam hadisnya mewanti-wanti, mengingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Hati-hati kalian nanti di akhir zaman jangan mengikuti kebiasaan umat lain. Sahasta demi hasta, sejengkal demi sejengkal, dan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum dia termasuk di dalamnya. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan, di mana beliau menyatakan la tashtabihu bil yahudi wan nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani. Jadi kata para ulama yang diharamkan itu adalah kalau hal yang menjadi karakteristik, ciri khas, kepercayaan, tata cara ibadah, dan perayaan hari besar mereka. Ini kita nggak boleh sama sekali. Contoh kecil misalkan, umat Yahudi dan Nasrani senang beribadah di kuburan. Maka Rasulullah SAW sebelum wafat beliau sabda dalam hadis Aisyah, laknatullahi alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka doyan ibadah di kuburan nabi-nabi mereka, orang soleh di antara mereka, sehingga dibangun seperti tempat ibadah. Ini contoh kecil. Contoh yang lain, perayaan hari besar mereka, dan juga hal-hal yang menjadi ciri dan karakteristik mereka. Ini kita harus jauhi. Nah, maka kalau kita rame saat ini kan ada istilah boykot, memboykot gitu ya. Itu meliputi dua hal sebetulnya. Jadi kewajiban kita bagi seorang muslim terhadap muslim Palestina itu kan yang pertama merasakan juga kepedihan mereka, empati. Kemudian yang kedua senantiasa mendoakan mereka. Yang ketiga, kalau ada kelapangan harta, berdonasi. Yang berikutnya, jika terbukti mempunyai efek dan pasti ada data demikian, jika ada fatwa para ulama dan kebijakan oleh amri, ikut memboikot. Dan termasuk makna memboikot tadi juga adalah tidak mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi dua sisi. Jangan sampai seseorang memboikot produk, tapi gaya hidupnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Adapun dalam produk itu yang pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya, untuk keberpihakan terhadap kaum muslimin. Yang kedua, bahwa produk tersebut memang terbukti secara fakta menyokong Yahudi, menyokong Zionis, terbukti secara fakta, dan bahwa boykot terbukti secara fakta mengakibatkan efek negatif terhadap ekonomi mereka. Adapun yang berikutnya adalah menghindari produk tersebut dan mencari produk kaum muslimin atau yang lainnya sebagai pengganti. Poin yang keempat adalah dibolehkan menghabiskan stok lama. Jadi kalau ada stok lama, seseorang telah belanja, kemudian stok tersebut terbukti memang menyokong, maka itu dihabiskan, tidak masalah. Pas belanja stok yang baru, atau pas mengadakan kesepakatan bisnis yang baru, atau hal-hal yang seperti demikian, maka berusaha menjauhi. Baru kemudian yang berikutnya memotivasi dan terlibat supaya kaum muslimin
menciptakan produk-produk pengganti sebagai substitusi. Jadi seperti itu jemaah. Dua sisi, pada produk dan pada aspek amalan. Tadi perayaan, ciri khas, karakteristik, dan hal yang semisalnya, sehingga kita bisa meniti siratal mustaqim yang berujung pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini pengantar singkat, selebihnya kita luaskan dalam tanya jawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jemaah, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Teman-teman mungkin ada pertanyaan dan hal yang lain juga bebas, kita bebas saja. Ya, silakan. Makasih Ustadz. Ya. Kalau kita melihat banyak kejadian seperti hal-hal siksa kubur, Ya. itu kan ditampakkan betul kalau dalam dunia Muslim. Tapi sedangkan orang Nasrani, Yahudi, kita tidak pernah dengar bagaimana mereka siksa kuburnya atau hal-hal lainnya gitu. Sehingga kayaknya mereka meninggal aman-aman saja seperti itu. Ya itu aja Ustaz. Ya. Ya, bagaimana dengan siksa di alam barzakh? Ya. Kalau orang kafir maka tidak ada istilah lagi, tidak ada pembahasan lagi. Maka mereka pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mukmin dalam akidah kaum muslimin bahwa orang mukmin itu ada dua. Ada yang dia mukmin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diamankan daripada siksa alam barzakh dan juga siksa neraka. Adapun yang kedua adalah mukmin fasik, orang mukmin tapi ahli maksiat. Jika Allah Ta'ala mengampuni, maka dia diamankan juga. Jika tidak diampuni, maka dia diazab di alam barzakh dan diazab di neraka, kemudian nanti juga dikeluarkan daripada surga. Maka umat Islam berhati-hati dalam kehidupan, tapi tanpa menceraikan, tapi fakta. Kalau agama yang lain, contohnya misalkan, yang penting percaya bahwa ada penebus dosa, melakukan apapun tidak ada efek terhadap keselamatan. Betul nggak? Mau berzina, mau korupsi, mau selingkuh, mau mabuk, mau ngapain, tidak masalah. Yang penting apa? Percaya. Dan dosanya telah ditebus. Betul ya? Artinya kan gak ada filter dalam kontrol perilaku. Ada orang Islam mati biasa. Bahaya dosa berhenti. Dan ada pun siksa kubur, maka itu adalah alimul ghaib. Itu adalah alam gaib, tidak ditampakkan kecuali kasuistis, jarang, kadang-kadang ada yang ditampakkan. Jadi seperti itu. Maka dalam terminologi akidah Islam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini mata dunia terbuka. Ribuan bahkan jutaan orang masuk ke dalam Islam melihat peristiwa yang terjadi di Gaza. Banyak orang yang penasaran, kemudian membeli Al-Quran, membaca, kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi kebenarannya sangat terungkap sehingga banyak alhamdulillah mendapatkan hidayah. Nah, tinggal kita yang Muslim yang jadi apapun kejadian di dunia ini, termasuk juga yang di Palestina, itu sebetulnya sejatinya adalah ujian bagi kita. Kalau bagi mereka mendapatkan keutamaan. Yang perlu kita hati-hati, evaluasi, kasihannya adalah diri kita. Sebab kejadian yang di sana dan semua kejadian di dunia adalah ujian untuk kita. Kalau kita tadi peduli, empati, donasi, berdoa, ikut serta aktif, ya, mengingatkan kaum muslimin tentang pentingnya
tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam keluarga dan juga keagamaan, maka berarti selamat tidak. Tapi kalau kita nggak begitu, kita nggak selamat. Jadi sebetulnya ya untuk kita juga sih. Seperti itu. Ya silakan, ada yang lain. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa tadi yang menarik, salah satu sudut dari menekankan kepada tanda. Nah ini jadi bangsa dari kita ya, bahwa ini sangat bedanya sekali bagaimana kita membedakan. Bahkan kalau di kehidupan keluarga, anak-anak tidak menutup atau banyak dosanya dan lain-lain dibelokkan, ini berarti orang tua yang baik ini. Nah, itu artinya agak sulit kita membedakan, termasuk mungkin karena kita dengan perusahaan juga kadang-kadang kita mau nggak mau dengan ciri-ciri itu, apalagi tadi ciri dari Nasrani juga apa namanya modifikasi. Nah kita mau tidak mau ini ya harus kolaborasi dengan ciri-ciri orang-orang. Nah saya kira ada yang lebih spesifik lagi ya, bagaimana kita ya terhindar mengikuti cara-cara mereka, atau bahkan kita mengajak cara kita yang kita yakini baik untuk mereka mengikuti kita. Ya. Ya, jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seseorang yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman kalqabidi alal jamrah, bagaikan orang yang memegang bara api. Maksudnya serba salah, bagaikan makan istilah kita itu apa, buah simalakama. Maksudnya serba salah. Kalau kita konsisten, pandangan orang macam-macam, gitu ya. Kalau kita ngikuti arus, kitanya yang celaka, kan gitu ya. Kalau kita ikut arus bagaimana orang kebanyakan, kitanya celaka, terlepas daripada siratal mustaqim. Tapi kalau kita memegang siratal mustaqim, berjalan siratal mustaqim, kitanya juga dipandang, minimal dipandang apa? Aneh. Makanya kata Rasulullah SAW, beruntunglah mereka yang di akhir zaman yang dipandang aneh karena dia istiqamah menjalankan Islam. Seperti itu. Adapun tentang tadi, contohnya misalnya banyak bertanya itu bagus sebetulnya. Tapi banyak bertanya yang nggak boleh itu adalah dalam rangka untuk ngeyel misalkan, atau menjadikan sulit yang sudah jelas kembali ditanyakan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai manusia, innallaha qad iftarada 'alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah Ta'ala mewajibkan kalian untuk haji, maka hajilah. Ada yang nanya, wahai Rasul, berapa kali? Ya. Rasul kan hanya mengatakan supaya haji. Maksudnya haji, ya sudah stop sampai di situ. Ada yang nanya berapa kali? Maka Rasulullah SAW beliau menegur sahabat tadi, kalau aku katakan sekian dan sekian, itu akan diwajibkan. Maka apa yang aku perintahkan lakukan, dan jangan banyak ditanya. Berapa kali wahai Nabi? Kemudian juga hal yang menjadikan kita aneh, contohnya misalkan yang simple. Contoh misalkan anak-anak kita itu kadang kalau nggak ulang tahun diajak temannya, kan gitu ya. Anak kita misalkan ya namanya sosialisasi di sekolah, ada teman-temannya pada ulang tahun ya. Kemudian anak kita di ulang tahun, mungkin saja dia minta atau diajak temannya, kamu ulang tahun,
Padahal ulang tahun itu adalah kebiasaan Nasrani, merayakan, apalagi sampai diudili, kemudian nyanyi apa namanya, gitu, kemudian dan lain-lain, ya itu kebiasaan Nasrani. Bukan termasuk kebiasaan Yahudi dan Nasrani kalau yang pertama merupakan syariat Islam, tapi Yahudi dan Nasraninya yang dirugikan. Contoh, jenggot. Kata Rasulullah, tipiskanlah kumis, panjangkanlah jenggot. Selisihilah Yahudi dan Nasrani. Sebab di zaman dulu lazimnya umat Yahudi itu manjangin kumis dan jenggot. Umat Nasrani klimis, maksudnya semuanya dihabiskan. Umat Majusi beda lagi. Maka dalam Islam biarkan jenggot kalau ada tumbuh dan rapikan kumis. Itu seperti itu. Ternyata kemudian katakanlah umat Nasrani senang juga menjadi jenggot. Itu kita nggak masalah. Memang itu dari awal memang syariat Islam. Kemudian bukan termasuk menyerupai Yahudi dan Nasrani jikalau itu bukan menjadi ciri khas mereka, pembeda mereka, seperti itu. Dan bukan menjadi ciri khas agama lain jikalau itu memang dibutuhkan secara universal. Misalkan ada agama lain beribadah dengan lilin, pas PLN mati listrik, kemudian kita nyalakan lilin, kemudian ada yang nyeletuk, wah ini kok menyerupai agama ini. Enggak, sebab memang ada hajat seperti itu. Jadi ada kaidah-kaidahnya memang. Yang dimaksud adalah hal yang menjadi ciri khas, kebiasaan, karakteristik, perayaan hari keagamaan, ibadah dan kepercayaan. 5 aspek tadi, termasuk perayaan awal dan tahun baru. Termasuk contohnya misalkan memakai salib. Termasuk contohnya misalkan senang beribadah di kuburan. Termasuk contohnya misalkan senang melakukan inovasi. Islam sudah jelas, tapi diinovasi lagi. Diinovasi. Bukan ajaran Islam di zaman Nabi, tapi ditambahkan. Beda hal kalau dunia kan bebas inovasi, secanggih-canggihnya. Tapi dalam agama ya nggak ada inovasi. Seperti itu Pak Romo. Nah, memang sulit dianggap aneh, tidak orangnya tidak asik misalnya, atau yang semacamnya kaku. Tapi yang memang demikian. Kalau kita berpegang teguh, ada saja yang salah paham. Ya silakan, ada yang lain. Silakan teman-teman bebas, masih ada waktu sampai jam 1. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Ini kan ibaratnya kita di sini bekerja, ibaratnya lumayan makan waktu dari pagi sampai sore. Bahkan untuk mengajar ilmu akhirat, kadang kita terlewat juga. Itu gimana di akhirat nanti perhitungannya, apa kita bekerja ini termasuk juga dalam menuntut ilmu agama? Karena kan itu sebenarnya berbeda, antara ilmu agama dengan ibadah bekerja. Iya. Iya, jadi memang kewajiban seorang muslim dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah ilmu dulu, apa yang akan kita lakukan dalam setiap ibadah di dalam Islam. Yang kedua adalah diamalkan ilmu tadi. Yang ketiga kemudian diberitahukan kepada orang lain, terutama keluarga dan orang terdekat. Dan yang berikutnya kita bersabar dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam menyampaikan ilmu tadi. Ini 4 kewajiban kita, dan 4 kewajiban ini ilmu, amal, dakwah, dan bersabar itu disebutkan di dalam kitab usul salasah. Maka wajib menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu, alhamdulillah di zaman ini kan banyak kemudahan. Bisa
lihat atau nonton streaming di YouTube misalkan ceramah-ceramah Ustaz, ada aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, bisa lewat kajian seperti ini, terutama sambil istirahat kerja santai, ya seperti itu dalam waktu-waktu yang telah dijadwalkan. Atau misalkan kalau kita bekerja, kita maksimalkan waktu sesudah sholat, contohnya antara maghrib dan isya, ya kalau ada pengajian duduk dulu sejenak dengan niat iktikaf. Atau di rumah juga jangan lupa ada rak khusus buku-buku bacaan yang berkenaan dengan keislaman, seperti itu. Ini diantara cara-cara yang memudahkan kita untuk sambil bekerja sambil juga menuntut ilmu. Contohnya dalam masalah sholat, sudah paham tentang sholat, apalagi yang belum paham tentang ini, ya sambil bekerja sambil menuntut ilmu, seperti itu. Banyak fasilitas, banyak kemudahan, alhamdulillah. Bisa juga bertanya, banyak juga layanan-layanan untuk bisa bertanya, baik langsung atau secara online. Nah, kita pastikan dalam hal yang menjadi kewajiban kita dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum iman dan hukum Islam, dalam masalah membaca Al-Quran, misalkan mempelajari tajwid, kita pastikan secara berjenjang, bertahap, kita fokus ke sana pelan-pelan sambil bekerja, seperti itu. Iya. Tapi itu gimana Pak? Pahalanya Ustaz? Karena ibaratnya kita menuntut ilmu langsung di kajian kan dinaungi malaikat dan lain-lain, sedangkan Betul. pada online kan ibaratnya beda lah. Betul, beda. Jadi kalau offline majlis namanya majlis halaqah, itu dibanggakan oleh Allah, kemudian diikuti oleh rahmat, diturunkan sakinah, kemudian para malaikat juga duduk, seperti itu. Memang beda. Ya, kita bisa kayak seperti ini kan luar biasa, inisiatif teman-teman habis zuhur bisa duduk sambil rehat gitu ya, santai. Waktu yang lain yang bisa dimanfaatkan biasanya antara maghrib dan isya. Kalau yang lain mungkin sudah agak sempit, atau Sabtu Ahad, tapi karena Sabtu Ahad ini saat libur kerja, ajak sekalian keluarga sambil jalan-jalan gitu ya. Sambil jalan-jalan untuk ilmu dulu, baru jalan-jalan atau makan. Jadi disempat-sempatkan sehingga tetap proses menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu tadi bisa didapatkan, ya tidak luput sama sekali, seperti itu. Ya, saya kira sampai di sini teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jazakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memberikan hidayah kepada kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.